真理だ。またえる。人柱諸君。Di sebuah dunia alternatif di mana manusia di dalamnya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggabungkan antara sains dan sihir, mereka memanfaatkan hal itu untuk mendukung berbagai aspek dalam kehidupan seperti medis, militer, bahkan sampai yang sangat tabu untuk dilakukan, yaitu penciptaan makhluk hidup. Orang-orang yang menguasai ilmu tersebut disebut dengan seorang alkemis dan masing-masing punya keunikannya sendiri. Meskipun begitu, mereka punya satu kesamaan, yaitu prinsip hukum pertukaran setara, di mana untuk mendapatkan sesuatu, mereka harus mengorbankan sesuatu dengan nilai yang sama pula. Dan inilah Full Metal Alchemist. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang bocil Roblox, kakak beradik bernama Edward dan Alfonso, yang biar gampang kita panggil saja Al, di mana mereka sedang coba-coba untuk melakukan ritual transmutasi terlarang dalam dunia alkemis, yaitu sebuah ritual yang bisa menciptakan makhluk hidup buatan persis seperti manusia. Sebenarnya ada alasan yang agak nyes di balik itu semua, yaitu karena Edward dan Al baru saja ditinggal wafat ibundanya, dan karena nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini sedangkan ayahnya hilang di jalur pantura, mereka berniat untuk membangkitkan kembali ibunya lewat jalur tersebut. Salahnya karena saat itu mereka hanya bocah 5 tahun yang belum iguh, belum berpikir panjang, hanya mengandalkan contekan dari buku-buku milik ayahnya, tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan akan sangat mempengaruhi hidup mereka. Alhasil, akibat minimnya pengetahuan, ritual itu pun gagal dan berbalik menjadi sebuah malapetaka yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan, karena Al, si bontot, akhirnya harus terseret ke dalam dimensi keabadian dan terjebak di sana, sementara Edward harus kehilangan salah satu kakinya sebagai bentuk dari nilai pertukaran setara. Beberapa tahun berlalu, sang kakak pun kini telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang PNS di bidang alkemis, di mana saat itu dia sedang berusaha menangkap seorang pastor untuk mengambil sebuah benda pusaka bernama batu filsuf yang konon katanya punya kekuatan sangat besar di bidang alkemis, dan salah satu efeknya adalah merubah orang biasa menjadi seorang alkemis pro secara instan. Di sini, Edward pun sempat dibuat keteteran saat si pastor menciptakan monster-monster dari bebatuan yang langsung menyerangnya dengan brutal. Untungnya, monster-monster itu tidak sampai melukai Edward karena tidak berselang lama muncul sosok dengan full armor tanker yang langsung membantunya. Sosok itu tidak lain adalah Alfonso, adik dari Edward yang dulu hilang terserap ke dalam dimensi keabadian dan kini hidup dengan menggunakan baju armor tersebut sebagai tubuhnya.
Sedikit penjelasan terlebih dahulu. Jadi setelah Edward mulai mengerti tentang dunia alkemis, dia kembali melakukan ritual transmutasi dan bertemu dengan sosok yang dijuluki sebagai sang kebenaran untuk mengambil kembali jiwa adiknya yang sebelumnya digunakan sebagai alat pertukaran dan terjebak di dalam dimensi keabadian. Lalu selayaknya ritual transmutasi, harus ada pertukaran setara jika dia menginginkan hal itu, dan disinilah Edward merelakan tangan kanannya untuk ditukar agar dia bisa mendapatkan kembali jiwa adiknya yang nantinya dia ikat ke dalam sebuah baju zirah. Kembali ke cerita, begitu sang pastor menyadari kalau yang dihadapi adalah Edward dan Al, dua bersaudara yang dijuluki Full Metal Alchemist, orang itu pun langsung ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di sisi lain, Edward yang sudah sekian lama berusaha mencari batu filsuf tentu saja tidak melepaskannya begitu saja dan langsung mengejar si pastor sampai ke tengah kota. Namun saat Edward telah berhasil menghajar si pastor sampai batu itu lepas dari tangannya, tiba-tiba satu skuad militer yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama Roy Mustang muncul di tempat itu dan langsung mengambil alih. Kolonel Roy yang juga adalah seorang alkemis, bedanya kekuatan alkemisnya bertipe api di mana dia menunjukkan kepada Edward kalau batu yang dia kejar itu sebenarnya palsu karena batu filsuf yang asli adalah sebuah benda yang sempurna dan tidak akan mudah dihancurkan begitu saja. Menyadari hal itu, Edward pun hanya bisa pasrah karena artinya lagi-lagi dia gagal mendapatkan benda tersebut. Sementara itu, si pastor yang melihat kesempatan saat mereka semua lengah pun dengan cepat langsung kabur dan melarikan diri ke sebuah tempat rahasia di mana dia lalu bertemu dengan 3 orang homunculus alias manusia buatan, yaitu Las yang cewek, lalu Envy yang gondrong, dan Gluttony yang paling gentong. Diperlihatkan kalau ketiga homunculus itu memiliki kekuatan yang berbeda. Envy mampu meniru wujud orang lain, Las mampu memanipulasi anggota tubuhnya menjadi benda yang sangat tajam, sementara Gluttony sesuai dengan posturnya, dia bisa memakan benda apapun sampai tidak bersisa, di mana ternyata ketiga orang itulah yang memberikan batu filsuf palsu pada si pastor. Namun berhubung sudah dianggap tidak berguna bagi mereka, sang pastor pun akhirnya dihabisi saat itu juga. Rasto. Kembali ke Al yang sedang memperbaiki kekacauan akibat ulah kakaknya di kota. Di sini salah satu penjual juga meminta bantuannya untuk memperbaiki gerobak kayunya menjadi gerobak baja yang kokoh. Namun sayangnya Al tidak bisa melakukannya karena prinsip transmutasi yang setara sehingga mereka tidak bisa mengubah kayu menjadi emas dan sebagainya. Di sisi lain, diperlihatkan Edward dan Kolonel Roy yang sempat berdebat tentang keberadaan batu filsuf yang selama ini dia cari. Dari sini, barulah diketahui kalau tujuan Edward mencari batu tersebut tidak lain adalah untuk ditukar dengan tubuh fisik sang adik. Hal itu jugalah yang memotivasi Edward untuk menjadi seorang abdi negara agar dia bisa mengakses berbagai info mengenai batu filsuf yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah. Tidak berselang lama, muncul lagi seseorang bernama Kapten Hughes yang datang bersama Pak Jenderal yang sedang melakukan inspeksi di kota tersebut. Setelah bertemu dengan Edward, Pak Jenderal lalu meminta Kolonel Roy untuk mengenalkannya kepada Dr. Tucker, seorang peneliti negara di bidang alkemis biologi yang menurutnya mungkin bisa membantu Edward untuk mendapatkan kembali tubuh fisik adiknya. Selain Pak Jenderal dan Kapten Hughes, Edward juga didatangi oleh Winry, teman kecilnya bersama Al yang datang jauh-jauh dari desa tempat mereka tinggal untuk menyervis lengan Edward, karena sebenarnya Winry lah mekanik yang telah membuatkan lengan dan kaki palsu untuk Edward. Karena itu, Kapten Hughes lalu mengajak mereka menginap di rumahnya sebelum Edward melanjutkan perjalanannya pergi menemui Dr. Tucker yang direkomendasikan oleh Pak Jenderal. 1ヶ月の仮住まいにしては広すぎるしね。何よ、私に逆らう気。Singkat cerita,
Keesokan harinya, Edward bersama dengan Kolonel Roy dan yang lainnya pergi ke rumah Dr. Tucker dan langsung disambut oleh anak perempuan Pak Dokter dan anjingnya yang sedang bermain, di mana Al dan Winry bisa langsung akrab dengan bocil itu, sementara Edward langsung menemui Dr. Tucker untuk membahas mengenai tujuannya datang ke tempat itu. Intinya, Edward menceritakan bagaimana dia bisa menarik jiwa adiknya dari dimensi keabadian, namun tidak dengan tubuhnya karena saat bertemu dengan sang kebenaran, dia hanya melakukan pertukaran dengan tangannya, sementara untuk membawa kembali tubuh adiknya, diperlukan pertukaran setara yang tidak lain adalah tubuh dan jiwa Edward sendiri. Karena itu, dia diminta pergi menemui Dr. Tucker yang mungkin saja bisa melakukan transmutasi untuk menciptakan tubuh baru bagi Al. 代わりに持ってかれたのはこの右腕一つだけ。俺の命と引き換えにしてでも。 Sayangnya, apa yang dialami Al menurut Dr. Tucker sudah berada di luar lingkup spesialisnya sehingga dia sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Meskipun begitu, Pak Dokter berkata kalau dia akan mencoba sesuatu untuk membantu Al dan selama dia melakukannya, Pak Dokter juga memiliki info tentang seseorang bernama Dr. Marco, seorang peneliti batu filsuf dan meminta Edward untuk mencarinya jika dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang batu filsuf. それは本当に困るんだ。試してみたいことがある。 Sebenarnya, tidak banyak yang tahu keberadaannya karena orang itu memilih untuk bersembunyi dan menghilang dari peredaran. Namun, akhir-akhir ini beredar kabar kalau beliau terlihat di sebuah kota kecil yang tidak jauh dari sana. So, setelah mendapatkan info tersebut, Edward pun memutuskan untuk langsung gas menuju lokasi Dr. Marco bersama dengan Winry, sementara Al tinggal di sana untuk lebih dulu dipelajari oleh Dr. Tucker. 賢者の石。最近バーンスで見かけた人がいて Singkat cerita, Edward dan Winry akhirnya tiba di kota yang dimaksud dan langsung menemukan tempat tinggal Dr. Marco hanya dengan bermodalkan sebuah foto. Namun karena setelah diketuk-ketuk tidak ada jawaban, mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam dan justru langsung disambut oleh tembakan dari Dr. Marco. Untungnya tembakan itu meleset dan Edward langsung berinisiatif mentransmutasi senapan Dr. Marco yang membuatnya langsung mental ke jeduk tembok dan pingsan seketika. Setelah tersadar dan mengetahui identitas satu sama lain, Dr. Marco pun kemudian meminta maaf karena dia mengira kalau Edward adalah utusan yang dikirim untuk menangkapnya. Edward pun menjelaskan kalau kedatangannya bukan untuk menangkap Dr. Marco, melainkan untuk mencari info mengenai kebenaran batu filsuf. ごめんな、あれ。この身に変えても賢者の石が必要なんだよ。 Namun, alih-alih menjawab pertanyaan itu, Dr. Marco justru langsung menyuruh Edward untuk segera pergi dari tempat tersebut karena sebelumnya dia melihat Edward melakukan proses transmutasi tanpa menggunakan simbol, di mana hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak lazim dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah membuka gerbang kebenaran akibat melakukan ritual transmutasi manusia. どこ行った？ Lalu saat mereka sedang berdebat karena Edward sangat bersikeras untuk mendapatkan info mengenai batu filsuf, tiba-tiba Dr. Marco langsung mengambil pistol dan menembakkannya tepat ke arah pintu di belakang Edward. 一回死んじゃったじゃない。 Ternyata di balik pintu tersebut adalah salah satu dari homunculus yang diam-diam mengikuti Edward sampai ke tempat itu, di mana sebenarnya sosok Las lah yang sebenarnya sedang dihindari oleh Dr. Marco selama ini. Diperlihatkan selain bisa beregenerasi untuk menyembuhkan diri, entah ada kerjasama apa di antara mereka sebelumnya, namun Las mengaku kalau dia sudah mencari-cari Dr. Marco selama ini, di mana dia berkata kalau dia sudah tidak membutuhkannya lagi dan langsung menghabisinya di tempat. Tapi anehnya, Las justru membiarkan Edward hidup sambil mengatakan kalau nantinya dia akan menjadi tumbal yang sempurna. Setelah menyelesaikan misinya, Las langsung menghilang dari sana dan meninggalkan Dr. Marco dalam keadaan sekarat, di mana di saat-saat terakhirnya inilah Dr. Marco lalu memberikan sebuah batu berisi simbol transmutasi kepada Edward sambil berusaha memberitahukan sesuatu kepadanya. Namun karena nafasnya sudah di ujung, dia hanya mampu mengatakan laboratorium nomor 5 tanpa sempat memberitahu Edward apa maksud dari perkataannya itu.
Setelah kejadian tersebut, Winry lalu meminta Edward untuk segera kembali ke tempat Dr. Tucker agar dia bisa segera memecahkan petunjuk yang ditinggalkan oleh Dr. Marco, sementara dia sendiri akan tinggal dan mengurus masalah Dr. Marco dengan bantuan kepolisian setempat. 普通はそう考えるのが自然だが。記憶ですか。 Singkat cerita, setelah kembali ke tempat Dr. Tucker, Edward dibuat terkejut karena melihat kalau ternyata Dr. Tucker telah berhasil melakukan rekayasa genetik dan menciptakan hewan yang bisa berbicara dengan menggunakan proses transmutasi yang selama ini menjadi penelitiannya. Namun setelah diperhatikan lebih detail lagi, Edward merasa ada sesuatu yang ganjil dengan cara bicara hewan itu yang sangat mirip dengan cara bicara anak perempuan Dr. Tucker. Kecurigaannya itu pun semakin menjadi karena begitu Edward sampai di sana, dia sama sekali tidak melihat anak perempuan itu bermain di sekitar rumah tersebut. Setelah didesak oleh Edward, Dr. Tucker akhirnya mengakui kalau dia memang menggunakan anaknya sebagai bahan penelitian setelah melihat lingkaran transmutasi milik Al dengan dalih kalau dia melakukan hal itu demi kemajuan umat manusia. Mendengar hal itu, Edward pun seketika emosi dan langsung menghajarnya di tempat sampai Al akhirnya muncul dan memintanya untuk berhenti. Singkat cerita, pihak militer akhirnya datang dan menangkap Dr. Tucker untuk diadili dan sebelum pergi, dia masih sempat berteriak kalau dirinya dan Edward sama saja karena mereka berdua sama-sama telah mempermainkan transmutasi manusia dan suatu saat mereka pasti akan bertemu kembali. Beberapa hari kemudian, Edward yang kembali sibuk mencari info soal laboratorium nomor 5 yang dikatakan Dr. Marco lalu didatangi oleh Kapten Hughes dan satu rekannya sambil menawarkan diri untuk membantunya karena dia melihat kalau dalam beberapa hari terakhir Edward sudah mengurung diri di perpustakaan militer. Awalnya Edward menolak tawaran tersebut, tapi setelah dibujuk oleh Kapten Hughes dan karena ngantuk juga 3 hari tidak tidur, Edward akhirnya membiarkan mereka untuk membantunya. マルコの研究資料は彼女があったという記録は一切見つかりません。 Setelah berjam-jam mencari, mereka sempat menemui jalan buntu karena dari semua berkas yang mereka periksa, laboratorium yang tercatat dalam laporan militer hanya sampai nomor 4. Hal itu pun sempat membuat mereka heran sampai akhirnya Pak Jenderal muncul dan memberitahukan kalau lab itu dulunya memang ada, tapi sekarang sudah ditutup dan tempatnya berubah menjadi sebuah pabrik. そうそう確か多分これだ 缶詰工場。 白の将軍ありがとうございます。 Setelah mendengar informasi itu, Edward pun bergegas pergi ke TKP bersama dengan Al dan Winry. Namun sesampainya di sana, mereka sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas laboratorium yang bisa dijadikan sebagai petunjuk karena pabrik tersebut ternyata juga telah lama kosong. Sementara itu, tidak berselang lama setelah Edward pergi, seorang prajurit datang menemui Pak Jenderal untuk mengabarkan kalau sedang terjadi kerusuhan besar di kota. Mendengar hal itu, Pak Jenderal lalu meminta Kapten Hughes untuk standby di markas sementara dirinya akan pergi untuk mengecek kondisi di lapangan. Di sini, Kapten Hughes mulai menyadari kalau ada sesuatu yang janggal dari lokasi kerusuhan yang sedang terjadi karena lokasi itu ternyata berhubungan dengan lokasi dari keempat laboratorium yang ada. Dia pun berinisiatif menarik garis di antara lokasi-lokasi itu yang secara mengejutkan ternyata membentuk simbol transmutasi raksasa yang melintang di atas negara mereka. 知りすぎたわね。 Namun, tepat setelah dia menyadari hal itu, tiba-tiba Las muncul di sana dan berniat untuk menghabisinya karena Kapten Hughes dinilai sudah tahu terlalu banyak. Untungnya, Kapten Hughes mampu menghindar dari serangan Las sambil melakukan serangan balik sehingga memberikan kesempatan baginya untuk kabur dari tempat tersebut meskipun dalam keadaan terluka. デスクワーク派かと思ったら。
Menyadari kalau kemungkinan ada penyusup di dalam militer, Kapten Hughes lalu bergegas menghubungi Kolonel Roy Mustang untuk memberitahukan hal itu. Sayangnya, Kolonel Roy tiba-tiba sudah ada di belakangnya dan seketika langsung menembaknya tanpa peringatan. Tepat setelah kejadian itu, Edward yang masih berada di pabrik juga dijemput oleh militer dan diminta untuk stay di markas, di mana asisten Kolonel Roy juga ternyata ditahan di sana. Dari sini, Edward akhirnya mengetahui kalau Kapten Hughes baru saja dihabisi oleh seseorang dan menurut saksi mata, pelakunya adalah Kolonel Roy si alkemis api. Tidak hanya itu, Dr. Tucker juga dikabarkan kabur dari tahanan di saat yang hampir bersamaan, yang mana hal itu jelas sangat mencurigakan. So, mereka berdua pun mencari cara untuk kabur karena merasa ada sesuatu yang tidak beres di badan militer itu sendiri. Sebelum pergi dari sana, asisten Kolonel Roy sempat menjelaskan kalau sebenarnya bukan Kolonel Roy yang telah menghabisi Kapten Hughes karena dia sempat mengangkat telepon dari Kapten Hughes tepat sebelum beliau dihabisi. Jadi dia mendengar semua yang terjadi dari ujung telepon termasuk saat Kapten Hughes sekarat dan memberitahukan lokasi laboratorium nomor 5 yang selama ini sedang mereka cari. Sementara itu, Kolonel Roy yang sudah lebih dulu pergi ke TKP diperlihatkan hampir bentrok dengan pasukan militer yang menghadangnya. Namun sebelum itu terjadi, asistennya bersama dengan Edward muncul dan berusaha mencegah Kolonel Roy agar dia tidak menggunakan kekuatannya kepada mereka. Sayangnya, Kolonel Roy punya pemikiran lain dan tanpa ragu langsung menggunakan kemampuan alkemisnya yang bertipe api untuk membakar seorang letnan yang menghadangnya. Hal yang mengejutkan pun terjadi saat orang yang dia bakar ternyata bisa meregenerasi, di mana orang itu ternyata adalah Envy, homunculus yang memiliki kemampuan untuk meniru wujud orang lain. Hal itu sekaligus menegaskan kalau Envy lah yang sebenarnya telah menghabisi Kapten Hughes dan mengkambing hitamkan Kolonel Roy. Karena kedoknya telah terbongkar, homunculus yang lain yaitu Las dan Gluttony lalu ikut menampakkan diri dan sempat ditembaki oleh Kolonel Roy meskipun mereka bisa kembali meregenerasi. Di saat yang sama, asisten kolonel menanyakan apakah mereka yang telah membebaskan Dr. Tucker. Anehnya, mereka justru kaget dan langsung buru-buru pergi setelah menyerang semua orang yang ada di situ, termasuk asisten Kolonel Roy yang alhamdulillahnya bisa dihalau oleh Kolonel Roy sendiri menggunakan tubuhnya. Dalam keadaan terluka, dia lalu meminta Edward untuk segera mengejar para homunculus itu dan menghentikannya sebelum mereka membuat kekacauan lebih jauh lagi. Setelah menelusuri lorong, Edward lalu tiba di sebuah ruangan yang sangat aneh yang di tengahnya terdapat simbol transmutasi dengan ukuran yang cukup besar. Tidak hanya itu, di bagian atapnya juga terdapat sesuatu yang bentuknya mirip kepompong dengan jumlah yang mencapai ribuan. Di tengah kebingungannya itu, lampu di dalam ruangan tersebut tiba-tiba menyala dan memperlihatkan Al dan Winry yang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Itu semua tidak lain adalah ulah dari Dr. Tucker yang kali ini berencana untuk menggunakan Al sebagai bahan percobaan dan menyandra Winry agar Edward tidak berbuat macam-macam. Pertama, Dr. Tucker meminta Edward untuk melepas tangan mekaniknya agar dia tidak bisa melakukan proses transmutasi, dan setelah Edward menuruti permintaan tersebut, Dr. Tucker kemudian memperlihatkan sebuah benda yang selama ini Edward cari, yaitu batu filsuf yang ternyata benar-benar ada. Dan yang lebih mengejutkan, batu tersebut tidak cuma ada satu, melainkan ribuan batu lain yang tersimpan di dalam ruangan itu.
Jadi, batu filsuf ini sebenarnya adalah hasil dari penelitian militer yang dipimpin oleh Dr. Marco, di mana untuk membuat satu batu filsuf, dia harus mengorbankan beberapa nyawa manusia. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak korban yang ditumbalkan sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan batu filsuf sebanyak itu. Saking sibuknya ceramah, Dr. Tucker sampai tidak menyadari kehadiran Las di belakangnya yang entah kenapa secara tiba-tiba langsung menghabisinya tanpa peringatan sama sekali. Tidak berselang lama, Pak Jenderal yang sebelumnya diam-diam memantau mereka dari jauh pun ikut muncul dan berbicara dengan Las. Ternyata baru diketahui kalau pengkhianat yang mencoba menghancurkan militer dari dalam sebenarnya adalah Pak Jenderal itu sendiri. Artinya Pak Jenderal hanya memanfaatkan Las untuk ambisi pribadinya, di mana selama ini dia bekerja sama dengan Dr. Tucker untuk membuat pasukan super dari ribuan boneka manusia yang akan diisi dengan batu filsuf buatan Dr. Marco. Menurutnya dengan cara seperti itu, maka dia akan mempunyai pasukan super yang bisa beregenerasi, tidak merasakan sakit, lapar, bahkan tidak digaji sekalipun, dan sambatan-sambatan lain yang ada pada manusia umumnya, di mana pasukan itu sudah pasti akan menjadi sangat mengerikan di medan perang. Las yang sudah merasa ditipu karena dia juga mengincar batu tersebut lalu berusaha menyerang Pak Jenderal. Sayangnya dia terlambat karena Pak Jenderal yang berdiri tepat di samping tuas kendali langsung menghidupkannya, dan seketika itu juga batu-batu filsuf yang ada di dalam tangki mulai masuk ke dalam tubuh boneka-boneka manusia yang tergantung di atas, yang membuat satu persatu dari mereka mulai hidup dan berjatuhan. Namun karena penelitian itu sebenarnya juga masih belum sempurna, boneka-boneka manusia yang telah dibangkitkan dengan batu filsuf itu pun ternyata tidak bisa dikendalikan dan justru menjadi senjata makan tuan yang berbalik menyerang Pak Jenderal sendiri. Sementara itu, Las yang menyadari kalau rencananya telah gagal, lalu memutuskan untuk pergi dari sana karena menurutnya sudah tidak ada gunanya lagi melawan Edward dan kawan-kawannya. Ditambah batu filsuf yang dia incar juga sudah habis menjadi boneka manusia yang tidak bisa diatur. Oleh karena itu, Las kemudian memerintahkan Gluttony untuk membereskan kekacauan yang telah dilakukan oleh sang jenderal. Di sisi lain, Kolonel Roy yang menyadari kalau para homunculus itu berusaha untuk keluar dari tempat itu, lalu berusaha untuk mengejar mereka. Dan saat Kolonel Roy sedang mencoba untuk membuka jalan, dia secara tidak sengaja juga menemukan kelemahan dari boneka-boneka yang belum sempurna tersebut yang ternyata ada di kepalanya. Dengan temuan yang sangat krusial itu, Kolonel Roy lalu meminta asistennya untuk segera mengabarkan pasukan militer yang berjaga di luar mengenai hal tersebut agar mereka bisa menghentikan boneka-boneka itu sebelum mencapai wilayah penduduk. Di saat yang bersamaan, Edward juga menyadari hal yang sama dan berniat untuk membantu Kolonel Roy menghentikan Lust dan Envy, di mana dia lalu meminta Al menahan boneka-boneka itu dan meminta Winry untuk segera memperbaiki tangan mekaniknya agar dia bisa segera menyusul Kolonel. Wakatta. Beralih ke Kolonel Roy,
Diperlihatkan walaupun dengan luka yang cukup parah di tubuhnya, dia masih bisa menyusul para homunculus dan menyerang Envy menggunakan kemampuan alkemis api miliknya. Meskipun begitu, tetap saja luka di tubuh Kolonel Roy membuatnya jadi sulit bergerak untuk menghalau serangan balasan dari musuh. Beruntung, Edward muncul tepat waktu dan langsung menyerang Last sehingga dia punya cukup waktu untuk menyelamatkan Kolonel Roy. Namun serangan-serangan itu ternyata belum cukup untuk menghabisi para homunculus karena inti dari tubuh mereka yang tidak lain adalah batu filsuf selalu akan meregenerasi setiap luka yang mereka terima. So seberapapun serangan yang dilancarkan oleh Edward dan Kolonel Roy, para homunculus itu akan selalu bangkit kembali dan meregenerasi diri dari luka-lukanya. 何度も何度も焼き殺しやがって。 Akan tetapi setelah lama-kelamaan, Edward menyadari sesuatu yang sangat penting di mana Envy yang sebelumnya telah berkali-kali menerima serangan api milik Kolonel Roy terlihat butuh waktu yang lebih lama untuk sembuh dari lukanya. Hal itu sekaligus menegaskan kalau semakin sering kemampuan regenerasi itu dipakai, maka waktu yang ditubuhkan untuk meregenerasi tubuh para homunculus itu juga akan semakin lama. Berdasarkan teori itu, Edward pun yakin kalau suatu saat kekuatan regenerasi itu akan menjadi sangat lambat atau dengan kata lain kemampuan regenerasi mereka ada batasnya. Artinya Edward dan Kolonel Roy masih memiliki kesempatan untuk memusnahkan para homunculus tersebut. So saat itu juga Kolonel Roy kembali melancarkan serangan besar-besaran kepada Envy. Lalu begitu melihat rekannya sudah tidak berdaya melawan api yang membakarnya, Last pun seketika mengamuk dan langsung menyerang Edward dan Kolonel Roy. Dia lalu menahan Edward dan mengancam akan menghabisinya jika Kolonel Roy berani menyerangnya. Untungnya masih ada Al yang diam-diam langsung menyerang Last saat dia sudah mulai lengah dan membebaskan Edward dari jari-jarinya yang menahannya. Melihat kesempatan itu, tanpa pikir panjang, Kolonel Roy langsung melancarkan serangan ultinya dan membakar Last habis-habisan berulang kali. Dan begitu melihat kalau Last sudah tidak bisa melawan, Kolonel Roy kemudian mengambil batu filsuf dari tubuhnya yang seketika itu juga membuat Last akhirnya musnah. Setelah berhasil mengalahkan Last, Kolonel Roy kemudian menyerahkan batu filsuf yang dia ambil kepada Edward karena dia tahu kalau selama ini Edward sudah mati-matian mencari benda tersebut untuk mengembalikan tubuh adiknya. So tanpa pikir panjang, Edward langsung masuk ke alam keabadian dan bertemu dengan sang kebenaran yang telah menjanjikan tubuh Al jika Edward bisa membawakannya benda pertukaran yang setara yang tidak lain adalah batu filsuf yang asli. Namun setelah berhadapan dengan sang kebenaran dan melihat tubuh fisik Al yang sudah di depan mata, Edward justru mengurungkan niatnya untuk membawa kembali tubuh Al karena jika Edward melakukannya, itu artinya dia akan ikut bertanggung jawab secara moral terhadap orang-orang yang dijadikan tumbal atas proyek pembuatan batu filsuf tersebut. So dia pun memutuskan kembali dengan tangan kosong dan berjanji akan mencari cara lain untuk menyelamatkan adiknya. Al pun sependapat dengan kakaknya dan berkata kalau dia akan sabar menunggu sampai mereka benar-benar menemukan cara yang lebih baik untuk mengembalikan tubuhnya, dan untuk sementara kalengan dulu aja nggak apa-apa, malah keras kok.